Asal-usul nama Gua Pasir ialah karena tempat ini berada di Dusun Pasir, Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Jarak dari kota Tulung Agung kurang lebih sekitar 10 km. Gua ini merupakan jenis gua buatan yang dibuat dengan melubangi lereng bukit. Situs sejarah ini ditemukan oleh masyarakat sejak masa pemerintahan Belanda, dan sebagainya lagi hingga saat ini masih terpendam yang dikarenakan terkena longsoran dari gunung. Tempat ini terletak di lereng utara Gunung Podong, dekat dengan kawasan Wajak. Di dalam tempat ini tersimpan berbagai benda purbakala yang bisa dijadikan situs sejarah ataupun cagar budaya. Benda-benda purbakala tersebut diantaranya yaitu patung dengan berbagai pahatan dan relief yang berada di antara bebatuan. Ada juga yang nampaknya belum terselesaikan dan adanya makam kuno. Kemudian juga terdapat artefak dan arca yang berada di pojok pelataran. Di lokasi ini terdapat dua buah gua. Gua pertama berukuran 260 x 175 cm dengan kedalaman 218 cm dan ketinggian 200 mdpt tanpa tangga. Gua kedua tidak memiliki relief. Posisi tebing bawah keadaan mulut gua lebih besar daripada gua pertama, dengan ukuran 305 x 255 x 190 cm, kedalaman 255 cm dan menghadap ke arah barat. Beberapa temuan lainnya di tempat ini ialah berupa sisa-sisa struktur bangunannya, dengan bentuk bujur sangkar yang ukurannya masing-masing sisinya 700 cm. Struktur tersebut berupa tatanan batu yang menurut perkiraan merupakan pondasi suatu rumah tinggal semi permanen milik dari para resi. Sedangkan pada area situs terdapat arca-arca lepas yang terbuat dari batu andesit yang tidak begitu terawat. Arca yang masih tersisa berupa dua buah dwarapala atau penjaga pintu dan arca Ganesha. Pada bagian depan arca-arca tersebut terdapat makam kuno. Konon menurut cerita, makam tersebut adalah makam Mbah Bodo atau lebih dikenal dengan situs Mbah Bodo yang tidak tahu sejak kapan keberadaannya. Selain itu, yang sampai dengan saat ini masih menjadi misteri ialah adanya peninggalan berupa batuan kuno seperti arca, umpak, miniatur bangunan, patma yang terletak tidak beraturan. Pada bagian dalam gua juga terdapat relief Arjuna Wiwaha. Legenda Arjuna Wiwaha sendiri dibagi dalam 3 bagian, yaitu pertapaan Arjuna dan ujian dari dewa, pertarungan Arjuna melawan raksasa Niwata Kawaca, dan diangkatnya Arjuna ke Kayangan untuk menerima hadiah karena kemenangannya. Namun di gua ini yang terpahat hanya bagian pertapaan Arjuna dan ujian dari dewa. Itu pun juga belum terselesaikan semuanya. Relief yang paling jelas berada di sisi kanan dan kiri gua, yaitu relief seorang punakawan yang sedang digoda oleh para bidadari. Sedangkan di dinding belakang, relief Arjuna hanya terlihat samar-samar saja. Jika kita lihat lagi dari cerita berdasarkan relief tersebut, terdapat banyak unsur pertapaan. Sejarawan berpendapat bahwa fungsi tempat ini dulunya adalah sebuah karsyan, atau tempat yang diperuntukkan bagi pertapa maupun orang-orang yang meninggalkan kehidupan duniawi untuk mendekatkan diri dengan dewa tertinggi. Gua Pasir adalah sebuah di antara beberapa buah karsyan atau mandala kedewaguruan pada lembah dan lereng Walikungkun yang berada di dekat dengan area rawa-rawa purba dan berpagarkan perbukitan Kapur Kendeng Selatan, suatu paleoekologis yang eksotis. Setidaknya terdapat 4 kompleks pertapaan di sini berturut-turut. Dari barat adalah Gua Tritis di Gunung Budeg, Gua Salomangleng berelief Arjuna Wiwaha beserta teras monolitnya, Gua Banyurip lengkap dengan tempat kontemplasi di ketinggian pada lereng Terjar. Gua Pasir yang memiliki 2 buah gua petapaan, sebuah di antaranya berelief dan banyak tinggalan ikonografi serta komponen-komponen arsitektural lainnya, serta belasan gua petapaan lainnya yang perlu dicermati. Dalam kurun waktu setengah milenium, konon komunitas pertapa dan para ajar melakukan pembelajaran, baik ajaran berkehidupan, baik di dunia maupun ajaran kerohanian, manakala menjalani tahap hidup brahmacari dan wanaprastha di tempat bergunung dan berhutan, yang berada di daerah terpencil dan terisolir dengan nuansa alam yang tenang, sunyi seperti di sub-area selatan Tulung Agung. Kawasan Walikungkung dapat diumpamakan sebagai panggung sejarah peradaban Jawa abad ke-12 sampai 16 Masehi.
yang karenanya mengundang kita untuk menelisiknya dengan lebih seksama. Adapun area Purbakala Gua Pasir meninggalkan jejak karsan yang kompleks dan memiliki pola penataan yang relatif tergambar jelas. Suatu contoh adaptasi ekokultural masa lampau yang harmonis dan inspiratif. Kekayaan, keberagaman, dan keunikan tinggalan arkeologis maupun urgensi fungsi religinya luar biasa. Meskipun baru sebagian yang telah tersingkapkan lantaran terbalut oleh lapisan tanah karena erosi dan semak belukar.